Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalzabil Ananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal pada pertemuan pertama, yaitu upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Studi kasus di Radio El Sinta Surabaya, disusun oleh Imanul Hakim. Seiring pesatnya perkembangan pers dan telekomunikasi berdampak, semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa fasilitas telekomunikasi yang ada, serta dengan semakin canggihnya teknologi informasi. Hal ini sangat bermanfaat khususnya bagi dunia pers yang terintegrasi ke dalam suatu jaringan sistem informasi yang canggih dan kompleks. Konsekuensinya, perkembangan pers haruslah sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga informasi yang disampaikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan informasi memenuhi kriteria cepat, akurat, dan mudah diakses. Informasi sudah menjadi barang atau komoditas utama yang dicari dan dibutuhkan bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan tahu seseorang tentang sesuatu hal itu, tetapi juga menjadi barang penting untuk meraih kekuasaan. Ada pepatah yang menyatakan, siapa yang memegang paling banyak informasi penting, dialah yang memegang kendali kekuasaan. Tidak berlebihan jika dikatakan saat ini adalah zaman peradaban informasi teknologi, maka seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun keberadaannya. Sekilas kita melihat bahwa sejarah pers di Indonesia mengalami pasang surut seiring perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa Orde Baru 1967 sampai 1998, pers di Indonesia tidak bisa menjalankan fungsi dengan baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Mohtar Lubis menyatakan pemerintahan Orde Baru ternyata amat tertutup terhadap kritik dan toleran terhadap pendapat dan pandangan yang berbeda. Dalam masa reformasi ini, pers Indonesia memiliki kebebasan sangat luas dibandingkan masa Orde Baru dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Namun demikian, lahirnya kebebasan pers ini diikuti pula dengan meningkatnya ancaman keamanan terhadap pekerja pers, termasuk para wartawan. Di satu pihak, tugas berat wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik adalah berusaha menghadirkan fakta atau kebenaran dari setiap peristiwa atau kejadian. Namun di lain pihak, wartawan jarang memperoleh kesempatan atau sulit mendapatkan akses kepada sumber berita atau seorang ahli untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran atau fakta itu sendiri. Secara legal formal, memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya, baik yang berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari pihak menjadi objek berita manapun, tindak pemukulan, perampasan, atau pengerusakan perlengkapan tugas jurnalistik seperti kamera, film, atau kantor, sampai pada pembunuhan terhadap insan pers. Sepanjang tahun 2011, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis mencapai 94 kasus, yakni 68 kasus kekerasan fisik dan 26 kasus kekerasan non-fisik. Maraknya tindak kekerasan terhadap wartawan menyebabkan indeks kebebasan pers di Indonesia menurun dari peringkat 110 menjadi 115, berdasarkan laporan Report Without Borders, organisasi non-pemerintah internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers. Sepanjang 2012, jumlah total kekerasan fisik terhadap pers dan jurnalis sebanyak 65 kasus. Untuk memberikan gambaran yang faktual tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis, penulis mengangkat salah satu kasus tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan, yaitu peristiwa atau kejadian pada saat terjadinya demo Falun Dafa yang terjadi di depan kantor pemerintahan Kota Surabaya pada tanggal 7 Mei 2011. Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia karena selama ini terjadi banyak tindak kekerasan wartawan atau awak media. Dalam 10 tahun terakhir, dari 2003 sampai 2012, telah terjadi 467 kasus, 10 diantaranya meninggal dunia. Komite to Protect Journalism mencatat selama tahun 2011 telah 25 jurnalis terbunuh dan 871 jurnalis terbunuh sejak 1992. Di tanah air, Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat bahwa di tahun 2011 saja, sejak Januari
hingga Juli 2011 telah terjadi 61 kekerasan terhadap wartawan di Indonesia. Menurut tanggung jawab negara dalam hal ini, pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum, kejaksaan, dan hakim untuk lebih serius menangani kasus-kasus tindak kekerasan terhadap wartawan dengan memberikan sanksi hukum yang keras kepada pelaku untuk memberi efek jera, mengefektifkan ketentuan pidana yang diatur dalam bab 8 pasal 18 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.